Kadang orang yang sakit harus menelan obat yang pahit demi kesembuhannya. Jadi, obat yang pahit ini merupakan sesuatu yang tidak ia sukai, tapi ini harus ia tempuh demi memulihkan kesehatannya. Demikian pula misalnya anak-anak kecil, mereka kadang-kadang harus di stop untuk bermain-main. Nah, berhenti dari permainan-permainan ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak-anak. Tapi ini harus ditempuh, karena nanti tiba saatnya mereka ini belajar, beraktivitas yang berguna, menuntut ilmu misalnya, atau mungkin ada pekerjaan yang bisa menjadikan waktu luang itu lebih berharga. Nah, ini merupakan kenikmatan tersendiri. Jadi adanya obat yang pahit, meskipun tidak disukai, itu akan mendatangkan kenikmatan yang jauh lebih baik nantinya, yakni sehat. Lah, anak kecil di stop bermain, ini juga tidak menyenangkan, tapi nanti akan ada kenikmatan yang jauh lebih besar. Dia mendapatkan waktu ekstra untuk menambah ilmu, untuk menambah aktivitas yang bermanfaat, dan lain-lain. Kemudian musibah yang ada ini tentunya kecil ya, dibanding nanti kalau dia mendapatkan pahala atas kesabarannya. Jadi musibah dibanding pahala ini jauh lebih besar pahala yang akan diperoleh. Ya, tentunya syaratnya harus bersabar menerima semua itu. Ada seorang sahabat yang meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mewasiatkan, janganlah engkau berprasangka buruk kepada Allah terhadap keputusan atau qada yang telah ditetapkan untukmu. Bagaimanapun qadar Allah ini mengandung hikmah yang besar sekali. Allah punya rahasia yang tersembunyi yang banyak sekali. Nah, waktu itu Rasul kemudian menengadahkan pandangannya ke atas langit seraya tertawa. Ketika sahabat tersebut bertanya, mengapa engkau tertawa, wahai Rasul? Ternyata Rasul mengatakan, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Jadi setiap dia ini mendapatkan hal yang menyenangkan ataupun menyedihkan, itu selalu ridho terhadap keputusan Allah ini. Nah, keridhoannya ini merupakan nilai kebaikan tersendiri baginya. Jadi takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari takdir yang telah digariskannya. Namun demikian, takdir itu ada yang sudah pakem, sudah paket, tidak bisa dirubah, dan ada yang masih bisa diupayakan untuk berubah. Ya, manusia itu diberi akal,
diberi pilihan. Jangan sampai kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Seandainya terjadi apa yang menimpa pada dirinya. Orang-orang yang punya keyakinan menyimpang itu nanti di akhirat ya, itu sampai-sampai berandai-andai ya, wah kalau begitu saya tidak menggunakan akal saya untuk berpendapat ya, untuk meyakini keyakinan saya benar ya. Kalau tahu keyakinan saya ini akan divonis salah ya, saya mending jadi orang gila ya, atau jadi anak-anak lah ya, sehingga tidak ada sanksi ya, tidak ada adab ya, dan akalnya tidak diperhitungkan ya, karena orang gila dan anak kecil kan akal mereka itu tidak ada artinya. Jadi akal pun kadang-kadang bisa menyebabkan malapetaka. Demikian pula hal-hal yang lain ya, misalnya harta ya, itu bisa jadi ya suatu saat menjadi malapetaka. Kalau guyonannya itu kan, kalau laki-laki tambah kaya tambah nakal ya. Tapi kalau perempuan tambah nakal malah tambah kaya ya. Jadi kadang kekayaan itu bisa menyebabkan orang melakukan hal-hal yang melanggar. Dan semua hal bisa berpotensi untuk menjadi musibah ya, entah itu mungkin keluarganya, kerabatnya ya. Jadi semua bisa menjadi musibah, semua bisa menjadi malapetaka. Semoga kita terhindar, kita dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dijauhkan dari afat bahaya fitnah dunia wal akhirah. Sekian.